Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 655 sampai dengan 657 orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Tepatnya di dalam bangsal. Nyonya besar Wanda sudah bangun dengan santai. Beberapa ahli kembali melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Nyonya besar Wanda. Dan mereka semakin kagum. Keterampilan medis Dokter Ajaib Gunawan sungguh luar biasa. Jika Dokter Ajaib Gunawan bekerja di rumah sakit kita, maka beberapa ahli meninggalkan bangsal sambil menghela nafas. Joko dan Wendy merawat Nyonya besar Wanda di dalam bangsal. Kupikir aku tidak akan bisa bertahan kali ini. Nyonya besar Wanda memandangi anak-anaknya sembari menunjukkan senyuman. Dia terlihat seperti telah menerima kenyataan semua orang akan mati, sehingga tidak merasa tegang atau takut. Bu, dengan adanya Dokter Ajaib Gunawan di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Wendy dengan cepat meraih telapak tangan Nyonya besar Wanda dan berkata dengan nada serius. Pemuda sebelumnya yang menyelamatkanku lagi. Nyonya besar Wanda sedikit mengangguk, lalu mengangkat kepala untuk bertanya lagi. Iya, Dokter Ajaib Gunawan yang pernah kusebut itu. Dia memang masih muda, tapi keterampilan medisnya luar biasa sekali. Wendy mengangguk berulang kali, dan tanpa sadar memuji Peter ketika mengatakan itu. Pemuda itu sangat baik. Waktu aku jatuh koma sebelumnya, aku samar-samar bisa dengar seseorang berbicara padaku. Putraku melindungi keluarga dan negara, jadi aku bangga dengan putraku. Nyonya besar Wanda berkata sambil menatap Joko secara perlahan. Bu, anakmu dalam jabatan ini, jadi. Joko menggertakkan gigi dan menatap dengan mata penuh rasa bersalah. Aku tahu. Nyonya besar Wanda memahami ini. Jika tidak, dia tidak akan membesarkan seorang putra yang begitu baik. Hanya saja mengapa dia tahu bahwa kamu ada di ketentaraan militer? Apa kalian saling kenal sebelumnya? Atau, Nyonya besar Wanda memandang Joko dan bertanya dengan lembut. Sebelumnya kami tidak saling kenal, tapi dia butuh bantuanku. Joko tidak banyak menyembunyikan fakta dari ibunya. Butuh bantuanmu. Mendengar ini, Nyonya besar Wanda sedikit mengernyit. Walau dia menyelamatkanku sekalipun, kamu tetap tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani dan prinsipmu. Hal-hal yang berbau kejahatan sama sekali tidak boleh dilakukan, apalagi dibantu. Jika dia menggunakan syarat menyelamatkanku sebagai ancaman, maka aku bersedia mengembalikan hidupku ini kapan saja. Nada suara Nyonya besar Wanda sangat tegas, dan tatapannya bahkan lebih serius. Bu, bukan. Jangan berpikir seperti itu. Putramu ini tahu batasnya. Joko melambaikan tangan dengan cepat, dan menghibur Nyonya besar Wanda dengan lembut. Nyonya besar Wanda mengangguk ringan. Dia tentu saja tahu tentang karakter putranya. Setelah beberapa percakapan lagi, Joko bangkit untuk pergi. Meskipun di ketentaraan militer sudah tidak ada urusan penting lainnya. Namun, dalam jabatan ini, Joko tidak bisa meninggalkan pekerjaannya tanpa izin. Jika semua tentara seperti Joko dan ingin pulang untuk mengunjungi kerabat sesuka hati, maka ketentaraan militer pasti akan berada dalam kekacauan. Sebelum pergi, Joko memanggil Wendy dan mengingatkannya. Sementara ini, bilang saja aku tidak bisa dihubungi kalau aku dicari Henry. Untuk yang lainnya jangan sampai bocor. Joko memandang Wendy, dan menjelaskan dengan nada serius. Kak, apa yang terjadi? Wendy sedikit bingung dan bertanya tanpa sadar. Joko terdiam untuk waktu yang lama, dan setelah lebih dari 10 detik, dia menghembuskan napas secara perlahan. Mereka telah memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Tamat sudah riwayat keluarga Nilo. Aku tidak ingin dan tidak bisa ikut campur. Setelah selesai berbicara, Joko berbalik dan pergi perlahan. Wendy sedikit bingung,
dan berulang kali memikirkan kata-kata Joko dalam benaknya. Dia tanpa sadar memikirkan semua yang terjadi hari ini. Jangan-jangan berhubungan dengan Peter. Mungkinkah Peter adalah orang yang dimaksud Joko? Orang yang tidak boleh diprovokasi. Yang bahkan Joko saja tidak bisa ikut campur. Semakin Wendy memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Peter sangat tidak biasa. Setelah Peter bertemu Joko, semua rencana melawan keluarga Nilo akan diterapkan sepenuhnya. Awalnya, Joko diam-diam membantu keluarga Nilo. Jadi Peter sedikit kesulitan dalam melakukan segala hal. Bahkan akan terhalang di mana-mana. Tapi sekarang, Peter akhirnya bisa bertindak tanpa ragu untuk berurusan dengan keluarga Nilo. Awalnya, semua langkah pengembangan proyek yang ditangani oleh keluarga Nilo berjalan dengan lancar. Tapi kedepannya tidak akan semudah itu lagi. Tanah besar di kota Mandala memang bagaikan sebongkah lemak yang lezat, tapi harus dilihat juga kemampuan untuk mencernanya. Begitu tidak dapat dilakukan dengan baik, maka bersiaplah untuk beresiko tersedak hingga mati. Setelah Peter mengatur semua yang diperlukan, dia mengemudi sendirian dan meninggalkan perusahaan Lipon. Kota Mandala, Cafe Spekta. Peter duduk berhadapan dengan seorang gadis di dekat jendela. Gadis ini berambut pendek, memiliki bentuk tubuh yang proporsional, dan terlihat sangat energik. Gadis tersebut adalah teman Abigail, Nella. Dalam beberapa hari ini, Peter sibuk dengan urusan lain dan jarang menghubungi Nella. Melihat Nella, Peter merasa sedikit bersalah. Sejak Nella kembali, Peter selalu meminta informasi yang berguna untuk dirinya sendiri ketika bertemu dengan Nella. Peter benar-benar terlihat seperti sedang memperlakukan Nella sebagai sebuah alat yang bisa dia gunakan. Panglima, aku sudah mendengar semuanya. Selamat, kamu akhirnya bisa bersatu dengan Abigail. Dengan senyum di wajahnya, Nella mengangkat cangkir kopinya dan mengarahkannya ke arah Peter. Hanya saja, pada akhirnya, senyum yang ada di wajahnya itu diwarnai dengan sedikit kepahitan. Peter mengangguk sambil menghela napas dalam hati. Meskipun dia tidak mengetahui apa-apa tentang perasaan orang lain, bukan berarti dia tidak bisa merasakan rasa suka Nella terhadapnya. Selain itu, pada malam di mana Peter diusir dari kediaman keluarga Carmine, Nella bahkan bergegas datang ke tempat Peter dan mengatakan apa yang selama ini dia pendam di dalam hatinya. Di dalam perkataannya itu, dia menyembunyikan rasa cintanya terhadap Peter. Peter bukanlah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud dari ucapan Nella tersebut? Tetapi, hati Peter hanya tertuju pada Abigail yang sudah merawatnya. Terima kasih. Peter berterima kasih dengan lembut. Sekarang, kesehatanmu sudah pulih. Kembali. Apakah kamu pernah memikirkan kapan kamu akan kembali? Sepertinya, aku masih bisa membantumu sedikit. Nella terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menanyakan pertanyaan itu. Peter memainkan jarinya di cangkir kopi itu sembari mempertimbangkan pertanyaan Nella dengan serius. Dia pasti akan kembali. Tidak membalaskan dendam yang ada. Bukanlah kebiasaan Peter. Daddy sudah menyiksanya dengan sangat parah. Banyak saudara Peter yang juga dibunuh olehnya. Tidak ada seorang pria pun yang bisa menahan kemarahan ini. Utang darah harus selalu dibayar dengan darah juga. Setelah aku menyelesaikan masalah yang ada di kota Mandala, aku akan mulai mempersiapkan hal itu. Setelah aku mendapatkan kembali sesuatu yang hilang itu, kamu masih bisa kembali dan bekerja sebagai petugas intelijen. Peter memainkan cangkir kopinya, kemudian melihat ke arah Nella sambil berkata dengan serius. Baiklah. Nella menganggukkan kepalanya dengan serius. Jika Peter kembali, maka dia juga bersedia untuk kembali bergabung dengan pasukan militer. Selain Nella, sekian banyaknya orang yang sudah mengajukan pengunduran diri dari militer dalam 2 tahun terakhir pun, pasti tidak akan ragu untuk kembali bergabung dengan pasukan militer, jika mereka mendengar kabar bahwa Peter akan kembali.
Sebenarnya, hari ini aku mencarimu untuk mengucapkan salam perpisahan. Aku ingin pergi berjalan-jalan dan menenangkan hatiku. Nella terdiam cukup lama sebelum akhirnya tertawa secara tiba-tiba. Baiklah. Dengan lembut Peter menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Panglima, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Apakah kamu memiliki perintah untuk bawahanmu ini? Nella memandang pria yang ada di depannya itu. Pria yang sudah dia cinta selama beberapa tahun ini. Dengan perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Berhati-hatilah. Peter membuka mulutnya. Namun pada akhirnya dia hanya bisa mengucapkan kata-kata itu saja. Baiklah. Nella perlahan bangkit dari kursinya. Samar-samar terlihat air mata yang menggenang di matanya. Sekarang, Peter sudah bersama dengan Abigail. Bahkan, Abigail juga sudah memutuskan hubungannya dengan keluarga Carmine hanya demi Peter. Nella sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dia suka selama bertahun-tahun tuh akan menjadi tunangan dari sahabatnya sendiri. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang harus dia terima, tidak peduli seberapa besar dia ingin menolaknya. Dan satu-satunya hal yang bisa Nella lakukan, hanyalah mendoakan mereka dalam diam dan memilih untuk pergi. Peter tidak mengantarkan kepergian Nella. Dia duduk di kursinya sendirian selama 5 menit. Dia menunggu sampai kopinya menjadi lebih dingin, sebelum mengambilnya dan meminumnya sebanyak yang dia bisa. Setelah urusan dengan keluarga Nilo selesai, selanjutnya adalah giliranmu, Dedi. Kamu harus menikmati saat-saat terakhir dari kedamaian dan ketenanganmu ini dengan baik. Peter berjalan keluar dari kafe. Dia menoleh ke arah Sinberia sambil bergumam. Sementara itu, perusahaan Nilo, di dalam ruangan dirut. Wajah Henry terlihat begitu suram ketika dia melihat tumpukan berkas yang ada di depannya. Tatapan matanya seolah-olah ingin membunuh seseorang. Seakan-akan ada seseorang yang sudah menekan tombol jeda dengan sangat kasar dan membuat prosedur yang seharusnya berjalan lancar itu terhenti tanpa bisa dilanjutkan lagi. Satu demi satu prosedur terhalang dan setiap berkas yang diajukan pun ditolak. Singkatnya, semua prosedur yang seharusnya diselesaikan sebelum memulai konstruksi pun terhambat karena berbagai alasan. Bruk. Dengan kasar Henry meraih tumpukan berkas yang ada di depannya itu dan membantingnya ke lantai. Bajingan, apakah ini terjadi karena kita tidak mengirimkan uang yang cukup? Ternyata kerakusan mereka menjadi begitu besar, ya. Atau mungkin, mereka sudah berani mengabaikan perintah dari Tuan Joko. Apakah perusahaan Lipon sudah menemukan dukungan yang lebih besar lagi? Henry menopang kedua tangannya di atas meja sambil berteriak marah pada asisten yang ada di hadapannya. Asisten itu gemetar ketakutan. Dia sama sekali tidak berani mengatakan apa-apa. Henry bukanlah orang yang bodoh. Hanya dengan melihat sekilas saja, dia sudah bisa mengetahui bahwa semua pihak yang terkait dalam masalah ini sudah dengan sengaja mempersulit mereka. Sebelumnya, Joko sudah berbicara dengan pihak terkait, sehingga prosedur yang mereka lakukan bisa berjalan dengan sangat lancar. Tetapi sekarang, setelah Joko selesai berbicara dengan mereka, prosedur itu kembali mengalami kendala. Apa artinya semua ini? Ini berarti ada kekuatan yang tidak diketahui oleh Henry yang sedang bertarung dengan mereka. Kekuatan yang bahkan sedikit lebih kuat dari yang dimiliki Joko. Henry mencoba menahan amarahnya, lalu menghubungi Joko. Tuan Joko, aku kembali mengalami masalah di sini. Tanpa berbasa-basi, Henry langsung mengatakan semuanya. Sudah berkali-kali Joko membantunya. Bahkan hal itu sudah menjadi sebuah kebiasaan baginya. Kebiasaan yang mampu mengubah perilaku seseorang. Setelah berkali-kali ditolong oleh Joko, Henry pun merasa bahwa memang sudah seharusnya bagi Joko untuk menolong mereka. Aku akan meninggalkan kota Mandala dalam waktu dekat untuk menyelesaikan tugasku di tempat lain. Jika ada masalah, maka sebaiknya kamu mengatakannya sekarang. Joko terdiam selama beberapa saat.
lalu berinisiatif untuk bertanya. Henry terdiam sejenak, lalu dengan buru-buru dia menceritakan tentang semua masalah yang sedang terjadi. Aku akan menanyakan hal ini terlebih dahulu. Joko mengangguk dan berkata dengan santai. Henry sama sekali tidak akan menyangka bahwa saat ini Joko sudah tidak menjadi pendukung ataupun penyelamat keluarga Nilo lagi. Sebaliknya, dia sudah menjadi bawahan Peter. Henry, terlepas dari semua yang terjadi, bagaimanapun juga kita masih memiliki hubungan saudara. Aku ingin mengatakan satu hal padamu. Sebelum menutup telepon, secara tiba-tiba Joko melanjutkan perkataannya. Apa yang ingin kamu katakan? Henry mengernyit bingung mendengar perkataan Joko. Kemasi barang-barangmu dan ajak keluargamu pergi meninggalkan kota Mandala. Lanjutkan hidupmu di kota lain. Nada bicara Joko terdengar serius. Dia sama sekali tidak bercanda. Henry membeku di tempat ketika mendengar perkataan Joko barusan. Apa yang kamu katakan? Mata Henry membelalak. Tatapannya menyiratkan bahwa dia sangat terkejut. Aku hanya akan mengatakannya sekali saja. Bagus jika kamu mengerti. Tetapi, jika tidak, maka lupakan saja. Joko sama sekali tidak tertarik untuk mengulangi perkataannya kepada Henry. Setelah mengatakan hal itu, Joko langsung menutup teleponnya. Sekarang dia sudah memilih untuk mengikuti Peter. Karena itu, musuh Peter juga akan langsung menjadi musuh Joko. Jika mereka bertemu lagi di kemudian hari, maka mereka sudah berada di pihak yang berbeda. Mendengar nada sibuk yang datang dari dalam telepon membuat Henry menjadi sangat bingung. Apa sebenarnya maksud dari perkataan Joko barusan? Mengapa dia menyuruh keluarga Nilo untuk mengemasi barang-barang mereka dan pergi meninggalkan kota Mandala? Mungkinkah akan terjadi sesuatu di kota Mandala? Henry mengetahui bagaimana karakter Joko. Dia sangat jarang bercanda. Lalu, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Joko? Ada apa, Ayah? Carlo yang melihat kalau ada yang tidak beres dengan ekspresi wajah ayahnya itu, langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Joko baru saja meminta kita untuk meninggalkan kota Mandala. Henry merasa ragu selama beberapa saat, tetapi pada akhirnya dia tidak menyembunyikan hal itu dari Carlo. Pergi, apa maksudnya itu? Mengapa kita harus meninggalkan kota Mandala? Carlo terdiam sejenak sebelum akhirnya mengumpat dengan kesal. Dia tumbuh besar di kota ini. Dia juga bertemu dengan begitu banyak teman licik yang terkenal di kalangan para generasi kedua di kota Mandala. Jika dia meninggalkan kota Mandala, bukankah dia akan kehilangan itu semua? Selain itu, keluarga Nilo juga memiliki begitu banyak properti di kota Mandala. Mereka bahkan baru saja membeli 2 bidang tanah. Bagaimana mungkin mereka bisa pergi begitu saja? Aku tidak tahu. Tetapi yang pasti, aku tidak akan pergi dari sini. Semua properti keluarga Nilo ada di kota Mandala. Jadi mengapa aku harus pergi? Henry menyipitkan matanya, sembari berkata dengan dingin. Jika keluarga Nilo pergi meninggalkan kota Mandala, maka mereka harus menjual semua bisnis yang mereka miliki. Hal itu pasti akan membuat mereka kehilangan banyak uang. Selain itu, tidak akan mudah bagi keluarga Nilo untuk membangun bisnis mereka kembali begitu mereka sampai di tempat lain. Selama bertahun-tahun, Henry sudah menghabiskan banyak uang dan tenaga yang tidak terhitung jumlahnya untuk membangun apa yang dimiliki oleh keluarga Nilo sekarang. Dia juga sudah mendapatkan begitu banyak koneksi. Jika dia meninggalkan kota Mandala, maka dia harus memulai semuanya dari awal. Henry sama sekali tidak mau melakukannya lagi meskipun dia dipukuli hingga tewas. Oleh karena itu, Henry tidak begitu memikirkan perkataan Joko. Apa maksud dari pria yang bernama Joko itu, Ayah? Mungkinkah perusahaan Lipon sudah memberinya keuntungan sehingga membuatnya berbalik dan berpihak pada mereka? Semakin Carlo memikirkannya, semakin dia berpikir kalau hal itu mungkin saja terjadi.
Itu tidak akan terjadi. Aku sangat mengenal Joko. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun lamanya. Dia sama sekali tidak pernah menerima keuntungan apapun dari kita. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan Nippon? Kamu terlalu banyak berpikir. Henry melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Joko akan bekerja sama dengan perusahaan Nippon. Karena sama sekali tidak ada alasan untuk itu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu, apalagi untuk menjalin hubungan bisnis. Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia menyuruh kita pergi? Carlo menggaruk kepalanya. Dia terdengar agak kesal. Sepertinya dia marah karena kita tidak menjaga Nyonya Besar Wanda dengan baik. Karena itu, dia sengaja membuat keributan seperti ini untukku. Henry kembali menyipitkan matanya. Tatapannya berubah dingin. Keluarga kita bahkan tidak berutang apa-apa pada mereka. Carlo mendengus dingin. Tatapan matanya terlihat begitu kesal. Tidak masalah. Tidak apa-apa jika dia tidak mau membantu sekarang. Apakah Joko benar-benar mengira bahwa keluarga Nilo tidak bisa hidup tanpanya? Kamu bisa melanjutkan prosedur itu. Seperti biasanya, aku yang akan mengatur semuanya. Henry melambaikan tangannya sembari mengambil ponselnya untuk menelepon. Aku mengerti. Carlo menjawab, lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Selama 2 hari ini, hari-hari di kota Mandala terasa sedikit berbeda dari biasanya. Kemunculan Peter yang begitu kuat, serta keluarga Nilo yang membeli 2 bidang tanah itu, sudah menciptakan sebuah badai besar di lingkaran bisnis kota Mandala. Pada hari di mana mereka bertemu untuk melakukan penawaran, pemandangan Peter dan keluarga Nilo yang saling berhadapan itu bahkan disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu, meskipun banyak orang yang tidak mengetahui dengan jelas tentang masalah yang terjadi di antara Peter dan keluarga Nilo, tetapi mereka bisa mengira bahwa pasti ada hal lain yang terjadi di antara Peter dan keluarga Nilo. Hanya saja, mereka tidak mengerti mengapa selama ini situasinya begitu tenang. Masing-masing pihak juga sudah mengirim anak buah mereka untuk mengurus berbagai hal mengenai pelelangan 3 bidang tanah tersebut. Kedua belah pihak yang tidak saling peduli dengan satu sama lain pun, benar-benar membuat publik menjadi bingung. Peter juga terlihat sangat santai akhir-akhir ini. Oscar dan anak buahnya yang sudah mengurus semua permasalahan itu. Sedangkan Peter hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian pada rencananya berdasarkan dari pergerakan keluarga Nilo. Di waktu luangnya, Peter juga menemani Abigail berbelanja dan mencicipi makanan. Pada awalnya, keinginan terbesar Abigail adalah bisa jalan-jalan bersama dengan Peter. Dan sekarang, keinginan itu akhirnya bisa terwujud.